Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah hari Minggu, tepatnya tanggal 12 Juli 2020. Namun sebelum kita beribadah dan sekaligus di dalamnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga, atas kasih karuniamu yang begitu besar bagi kehidupan kami sampai dengan hari ini. Ketika kami boleh bersama-sama melihat acara ibadah Minggu pagi, khususnya dalam lingkup jemaat GPIB Ebenezer Samarinda, kami butuh dikuatkan lewat firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Firman-Mu inilah yang akan membekali kami untuk dapat melewati hidup. Karena hidup ini penuh dengan berbagai godaan, tantangan, dan pergumulan. Namun kami percaya firman-Mu ini yang akan memberikan kekuatan dan memberikan kami untuk tegap berdiri, melangkah dalam satu kepastian bahwa sesungguhnya ada Tuhan Yesus yang menyertai dan mengiringi perjalanan hidup kami. Karena itu ya Bapa di surga, kami mohon kepadamu, Engkau mau bersabda kepada kami semuanya, kami siap mendengar. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membaca pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengar serta melakukannya itu dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bahagia boleh melingkupi hidup kita sampai dengan hari ini, walaupun kita mengetahui dengan segala situasi kondisi yang menurut ukuran kacamata manusia tidak memungkinkan, dengan masa-masa pandemik yang membuat segala aktivitas kita menjadi kendor, menjadi tidak giat untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan harapan semua apa yang kita kerjakan dapat mencapai satu titik temu untuk kita bisa hidup. Karena saya mau katakan bahwa pekerjaan itu hidup dan hidup itu untuk Tuhan. Namun apa yang terjadi selama masa pandemik, kurang lebih balik dalam konteks gereja, kita sudah tidak ada ibadah seperti sebagaimana yang kita boleh lakukan sebelum terjadinya COVID-19 ini. Kita melakukan ibadah itu dengan virtual, lalu dengan digital dunia teknologi yang ada, yang kadang-kadang membuat kita bertanya-tanya sampai kapan ini masa pandemik ini berlalu. Karena ada kerinduan kita secara bersama-sama ikut mengambil bagian dalam ibadah seperti biasanya, dalam ibadah minggu misalnya, atau dalam ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah keluarga, ibadah pelkat yang ada, ibadah-ibadah syukur dan lain sebagainya. Namun saya percaya bahwa ini tidak mengurangi semangat kita, keyakinan kita bahwa sesungguhnya Allah itu tetap berada dimanapun dan kapanpun, dalam situasi kondisi apapun Dia ada dan tetap bersama dengan kita.
Asal kembali lagi pada kekuatan iman kita. Sudah sampai sejauh mana kita mempercayai dan meyakini bahwa kehadiran Allah itu tidak terbatas pada pelayanan yang dulu pernah kita lakukan. Tetapi dalam setiap hal, dalam situasi apapun, penyertaan kasih Allah, anugerah Allah itu tetap melingkupi dan kita alami. Kita rasakan itu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Di mana kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pada awal untuk melayani, Rasul Paulus menyapa jemaat Korintus itu menjadi bagian jemaat yang boleh diacungkan jempol. Rasul Paulus memberikan aplaus kepada pelayanan bahkan juga dalam kehidupan jemaat di Korintus. Satu pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa jemaat Korintus itu adalah jemaat yang hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan dalam Kristus Yesus yang ternyata telah memanggil mereka untuk menjadi kudus. Nah, kata kudus ini hagios artinya dalam bahasa Yunani, yang artinya lebih juga menuju kepada hubungan manusia, relasi manusia dengan dunia ini sangat berbeda. Lalu ada yang memisahkan hubungan manusia dengan kenyataan yang terjadi. Yang saya mau katakan bahwa hidup orang-orang kudus itu adalah hidup yang menampilkan tanda-tanda kerajaan Allah, yang menampilkan identitas Yesus Kristus, sehingga peran Yesus Kristus itu dapat dimanifestasikan dalam kehidupan orang-orang kudus. Mereka boleh menjadi contoh, menjadi berkat dalam sikap iman, dalam sikap hubungan mereka dengan Tuhan, bahkan juga terkait dengan kehidupan atau sosialisasi mereka dengan sesama, dengan orang lain. Artinya bahwa ada kasih karunia Allah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang kudus yang membawa dampak, yang membawa sukacita, yang dapat membawa berkat bagi orang lain, bagi setiap siapapun yang ditemui dan yang dijumpai. Nah, karena itu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus agar kekudusan yang telah dimiliki oleh jemaat Korintus ini harus dipertahankan. Dipertahankan dengan cara semakin harus dekat relasi atau hubungannya mereka dengan Tuhan, tetapi kemudian itu juga harus mereka transferkan atau mereka buktikan, nyatakan dalam iman. Dalam iman itu kemudian terbentuklah kehidupan yang membawa berkat bagi banyak orang. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus di ayat yang keempat mengatakan, "Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus." Rasul Paulus mengucapkan syukur kepada Tuhan karena pengalaman-pengalaman Rasul Paulus, baik suka, baik duka, dengan segala penderitaan, bahagia yang dia alami dalam setiap karya kerja layannya, dia percaya bahwa ada kekuatan Tuhan yang menopang dia. Sehingga dalam situasi apapun yang terjadi, dia mau katakan bahwa dia mengucap syukur atas segala kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah itu tidak saja dipahami oleh Rasul Paulus dalam hubungan hati yang menyenangkan. Hati yang kemudian ada doa yang disampaikan kepada Paulus ke Tuhan
terjawab. Tapi yang mau dikatakan Paulus mengucap syukur kepada Allah itu dalam segala hal. Dia membuka konteks kasih karunia Allah itu sangat luas pemahamannya. Sehingga Rasul Paulus katakan kepada jemaat Korintus bahwa jemaat Korintus pun sama halnya. Sama yang dialami oleh Rasul Paulus. Karena satu hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kesetiaan iman mereka, kesungguhan mereka, keikhlasan dan ketulusan mereka untuk menempatkan pengabdian. Pengabdian mereka hanya untuk Tuhan melalui kehidupan dengan orang lain. Lalu Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, ternyata jemaat Korintus ini adalah jemaat yang sangat kaya dalam segala hal. Kalau kita membahas tentang kekayaan itu pasti kita ukur dengan kehidupan sekunder, primer. Kita punya baju yang bagus, punya baju yang mahal, kita punya rumah yang mewah, kita punya mobil, kita punya jabatan, dan lain sebagainya. Tapi yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kaya dalam segala hal, itu terkait dengan kehidupan personal, kehidupan pembawaan diri. Apa yang dilakukan oleh jemaat di Korintus, bahwa ternyata banyak macam perkataan dan banyak macam pengetahuan yang mereka miliki, yang justru itu mengalirkan sukacita, mengalirkan damai di hati bagi banyak orang. Nah, ini nilai yang sangat dalam yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Jadi ada perkataan, tingkah laku, perbuatan, tutur kata, segala sikap dengan tindak laku jemaat di Korintus itu memberikan keteladanan yang baik, yang positif, yang dapat mengembangkan pemberitaan Injil, kabar baik, lalu dapat menceritakan tentang siapa Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan cara-cara yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka setiap hari. Termasuk ketika Rasul Paulus katakan banyak pengetahuan. Memang kita tahu bersama jemaat Korintus ini punya satu keunggulan yang mereka miliki dengan pengetahuan, teknologi yang mungkin zamannya dulu belum ada negara-negara yang lain sama seperti apa yang dialami oleh jemaat di Korintus, orang-orang yang berada di Korintus. Namun Rasul Paulus mengatakan bahwa pengetahuan seperti berbagai macam pemahaman dan ilmu-ilmu teknologi, pengetahuan yang mereka miliki, tapi kemudian dasar semua pengetahuan yang mereka miliki itu disertai dengan hikmat. Nah, kita mau belajar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tentang pengetahuan yang lebih pada konteks hikmat. Hikmat itu seperti Salomo. Seorang yang berhikmat, berakal budi, yang menempatkan hikmat itu pada keilahian Allah di atas segala-galanya. Dia percaya bahwa status identitas secara esensial, apa yang dia miliki dengan segala keberadaannya, dia meyakini ada rancangan Tuhan, di mana rancangan Tuhan dapat menata dan mengatur dirinya menjadi berkat, sehingga setiap apapun yang dia lakukan, pengetahuan yang dimiliki, dia menyertai Tuhan di atas segala-galanya. Apa yang kita tahu ketika Salomo dengan kepemimpinannya
Apa yang dia miliki? Harta, pengetahuan. Tapi dia mau mendasari yang sangat prinsip, itu terkait dengan hikmat Tuhan. Sehingga dia mampu untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan, setiap perkara-perkara yang terjadi kepada jemaat atau kepada negara atau kepada bangsa Israel yang kala itu dia pimpin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya ini juga berlaku bagi kita sampai dengan hari ini. Saya mau katakan konteks gereja. Gereja Tuhan percayakan untuk melayani. Melayani berarti kita harus mendasari peran jemaat Korintus seperti apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat Korintus. Tulus. Pelayanan itu bukan karena ada tujuan. Pelayanan itu bukan karena ada sesuatu dan maksud-maksud hanya untuk pada kepentingan pribadi, apalagi pada kepentingan kelompok. Kita boleh bersyukur bahwa pada masa pandemik COVID-19 ini, Tuhan punya cara yang luar biasa bagi gereja. Saya mau katakan, dulu pelayanan itu dilakukan pada batas jemaat. Sekarang, ketika kita bicara tentang pelayanan, secara sadar atau tidak sadar, pelayanan yang dilakukan oleh gereja mengena pada menyeluruh, mengena kepada setiap orang tanpa membatasi pada kultur, perbedaan, agama, perbedaan budaya, dan lain sebagainya. Apa yang kita lakukan dalam pelayanan gereja itu mengena, sehingga saya mau katakan semua peristiwa yang kita alami, yang kita hadapi, ini membawa berkat dan menjadikan kita untuk semakin mampu melakukan pelayanan, semakin giat melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam tugas dan pengabdian kita untuk Tuhan. Sehingga Tuhan yang kita boleh muliakan. Bagaimana dengan kita saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus? Adakah pelayanan yang kita lakukan itu kita menggarisbawahi sebagai bagian berkat yang Tuhan percayakan kepada kita? Apakah pelayanan yang kita lakukan hanya sampai sebatas kita melewati masa pandemik kurang lebih 4 bulan selesai, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang lain? Dulu ketika kita bicara tentang pelayanan, kita hanya berpusat pada program kerja, kita berpusat pada rapat, kita membahas hal-hal yang lain, duduk secara bersama-sama. Namun sekarang berbeda, gak perlu rapat lagi, spontanitas saja. Kita mau melayani, membagi-bagikan berkat yang ada pada kita melalui sumbangan-sumbangan jemaat, untuk orang lain, untuk di sekitar kita, ketika turut merasakan dampak-dampak dari COVID-19 ini. Spontanitas, Roh Kudus bekerja di dalamnya. Roh Kudus yang menggerakkan hati kita untuk dapat membagi rasa kepedulian kita yang tinggi kepada orang lain. Tidak melihat siapa orang itu, tidak melihat lawan atau musuh, tapi kepada siapapun. Itu bentuk dari ketulusan, itu bentuk dari pelayanan di mana kita belajar seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mengucap syukur dalam segala hal, karena di situ manifestasi Allah dalam Yesus Kristus terjadi atas hidup kita.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, lakukanlah pelayanan kita dimanapun kita berada dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih sayang kepada orang lain. Dan itu sebagai bentuk respon kita bahwa kasih karunia Allah menyertai kita sepanjang masa. Tak berkesudahan kasih setianya atas hidup kita. Dia selalu menyertai kita. Dan sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat yang ketiga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.